Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita kembali dalam perenungan kita, Road to Fruitfulness. Kita akan baca Amsal 21 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudaraku, Thanos Syndrome atau sindrom Thanos adalah sebuah istilah yang mungkin agak asing bagi sebagian orang di antara kita. Istilah ini, saudara-saudara, memang termasuk satu istilah yang baru di dalam dunia maya. Secara sederhana bahwa sindrom Thanos ini berbicara mengenai sebuah gangguan kejiwaan di mana seseorang itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar dan paling hebat. Bagi seseorang yang mengalami sindrom Thanos ini, realitas adalah apa yang merupakan kehendak dan pikirannya. Di luar itu tidak ada yang namanya kebenaran. Itu sebabnya orang seperti itu merasa dirinya paling benar di antara yang lain. Tetapi sangat menarik sekali ketika kita membandingkan apa yang Pengamsal katakan dalam Amsal 21 ayat 2 tadi. Yaitu setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Artinya adalah boleh-boleh saja seseorang merasa dirinya paling benar. Dan adalah sah kalau dia merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Tetapi ingatlah bahwa penilaian itu tidak terletak pada diri kita atau berhenti pada diri kita. Ada pribadi yang lain yang akan menentukan. Ada pribadi yang lain sebagai penentu akhir yang akan menguji setiap pikiran, setiap apa yang kita lakukan. Apa itu baik atau buruk. Pengamsal menyebut secara pribadi orang itu adalah Tuhan. Dialah yang pada akhirnya yang akan menentukan segala yang kita pikirkan dan yang kita lakukan dalam hidup kita. Di hadapan Tuhan kita bertanggung jawab atas semua yang kita pikirkan dan yang kita perbuat. Jadi tidak bisa kita dengan sesumbar berkata diri kita adalah orang yang paling benar, paling baik, dan paling hebat dalam dunia ini. Kita mungkin bisa mengelabui orang lain, tetapi kemudian saudara-saudara kita tidak bisa menutupnya di hadapan Tuhan. Kita bisa membohongi dengan berbagai alibi dan argumentasi yang kelihatan masuk akal, tetapi Tuhanlah yang akan mengujinya. Saudara-saudara, ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan tidak ada satupun yang bisa tersembunyi, sekalipun itu dilakukan, disembunyikan dalam hati kita yang paling dalam. Tuhan tahu akan hal itu. Itu sebabnya penulis Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita akan memberi pertanggung jawab. Karena itu, saudara, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh bijak, sungguh-sungguh rendah hati, untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita butuh anugerah Tuhan. Amin.